Ma'asyiral muslimin, pada malam hari ini kita akan membaca beberapa hadis yang mempunyai arti yang penting yang harus kita ketahui bersama, justru yang menyangkut bidang takdir. Takdir yang termasuk salah satu daripada rukun iman yang ke-6. Takdir tidak bisa kita tafsirkan menurut tafsiran kita, menurut logika kita, tapi kita ambil tafsirannya dari Rasulullah SAW, yang juga beliau mendapatkan tafsirannya daripada Allah sendiri. Pertama, hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajula la yuhramu rizqa bizambi yusibuh wa la yarjul qadar illa du'a wa la yazidu fil umr illa al-birr." Seseorang kadangkala ia mendapat kemacetan dalam rezekinya hanya karena dia mengerjakan dosa, dan tiada yang menambah dalam umur manusia kecuali perbuatan-perbuatan baiknya. Saudara-saudara, hadis ini tidak bisa kita ambil letterlek, tapi kita mesti tafsirkan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, manusia ini kadang-kadang rezekinya seret karena dia menjalankan maksiat. Artinya seorang yang diberi oleh Allah kekuatan fisik atau kekuatan keuangan atau kekuatan pengetahuan dan sebagainya. Kekuatan-kekuatan ini dipakai untuk maksiat. Fisik dipakai maksiat. Minum, berzina, duduk berjaga, begadang malam untuk main dan sebagainya. Duit dipakai untuk mengganggu sesama manusia. Maka orang ini rezekinya akan seret sebagai satu balasan daripada Allah di dunia. Kalau orang ini kafir, saya sudah tidak ada perhitungan. Kadang-kadang orang semakin kafir semakin banyak rezekinya, tapi ini bagi si mukmin. Allah kadang-kadang mencewer hati ke telinga seorang mukmin dengan menyeretkan rezekinya. Kalau dia sudah mulai seret, dia baru sadar. Bisabab ajzan. Malah ada sebagian mengatakan la ghina ma'azina. Bagi seorang muslim tidak mungkin dia kaya kalau dia berzina, membawa kemiskinan dan kemelarat. Kalau ada seseorang yang merasa begitu lalu keadaannya lain daripada yang dijanji, ketahuilah bahwa itu Allah SWT melulu, dan dia harus lebih takut. Sebab mestinya begini, dia tidak terkena itu, masih belum. Hendaknya dia cepat-cepat sadar dan cepat-cepat bertobat. Wala yaruddul qadar illa du'a. Yang menolak takdir, takdir yang bermacam-macam takdir. Takdir ada yang tidak bisa dirubah. Kita sudah tidak mempunyai daya sama sekali. Misalnya takdir Allah menciptakan seorang manusia tinggi. Ada yang diciptakan seorang manusia putih, hitam, pendek. Itu manusia tidak berdaya sama sekali. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana.
Tetapi kadang-kadang kita bisa merubah keadaan kita yang juga termasuk takdir dengan bermacam-macam perbuatan. Doa bisa merubah. Kalau takdir itu memang karena perbuatan kita, bukan karena asli daripada Tuhan Allah. Contohnya, suatu umat tidak mempunyai kepopularan dalam berdagang di muka internasional. Satu orang tidak dapat kepercayaan. Waktu kita bahas, kita ketahui bahwa ini orang-orang tidak amanah. Itu orang yang tidak dapat kepercayaan karena dia pembohong. Dia bisa merubah keadaan bohongnya, dia bisa merubah keadaan tidak amanatnya menjadi amanah. Baru nanti Allah merubah takdirnya menjadi baik. Si A mendapat kepercayaan karena dia sudah merubah sikapnya yang tidak baik, yang membawakan takdir dia tidak mendapat kepercayaan, dirubah mendapat kepercayaan. Jelas saudara? Jangan keliru. Inilah firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada ayat qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ini kelihatannya berbeda, bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Presiden Tunis Habib Bourguiba, seorang yang sekolahnya di barat, pergaulannya di barat, ilmunya dangkal, mengkritik Al-Quran tentang hal ini. Dia bilang, bagaimana katanya Quran tidak ada pertentangan? Lihat, ayat ini mengatakan, katakan ya Muhammad, kita tidak terkena apa-apa melainkan sudah dengan takdir Tuhan. Ayat lain mengatakan, katakan bahwa Allah tidak akan merubah sesuatu melainkan itu orang merubah dirinya. Ini bertentangan. Sebenarnya dia yang tidak mengerti ayat ini. Ya ini tadi yang saya katakan. Ada takdir pasti. Seorang kulitnya putih, dia bilang, ya Rabb, jadikan saya hitam. Tidak bisa. Rubah dia jadi hitam, tidak bisa. Itu sebabnya perempuan-perempuan di barat atau orang-orang barat, supaya dia jadi hitam, dia mandi di laut di tengah panas. Tidak jadi hitam. Jadi seperti orang yang terbakar kena matahari. Orang yang hitam mau jadi putih, tidak bisa. Yang pendek menjadi tinggi, tidak bisa. Yang tinggi menjadi kerdil juga tidak bisa. Ini yang dikatakan la yusibana illa ma kataballah. Tetapi yang masih bisa kita robah dalam takdir-takdir yang menimpa kita karena sesuatu akibat dari perbuatan kita, bisa kita robah. Doa bisa merubah. Kelakuan bisa merubah. Kalau kita jujur, tadinya tidak jujur, sekarang jujur. Tadinya tidak bersatu, lalu hancur di laut, dihancurkan lawan, lantas bersatu menjadi kuat, itu bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Umat malas merubah sikapnya menjadi giat, lalu timbul lihatnya masyarakat seperti masyarakat Jepang. Bisa. Ini termasuk hukum-hukum yang masih bisa kita atur. Jadi takdir tadi bisa kita ubah. Jelas saudara? Wala yazidu fil umr illa al-birr. Yang bisa memanjangkan umur adalah perbuatan yang baik. Di sini para ulama mempunyai banyak tafsir. Apakah umur manusia ini bisa panjang, letterlet,
Jadi umur yang sudah ditaruh di dalam Lauhul Mahfuz 30 bisa menjadi 40. Apa yang dimaksud dengan memperpanjangkan umur? Di sini ulama ada yang mengatakan umur itu bukan angka tahun dan harinya, tapi barokah umur ini bisa dinilai dengan umur orang lain sekian tahun. Imam Nawawi misalnya, beliau meninggal umurnya 33 tahun. Tetapi kitab yang dikarang oleh Imam Nawawi kira-kira memerlukan 1 ton kertas. Umur 33 tahun bisa mengarang 1 ton kitab. Bobot 1 ton. Ini orang umurnya barokah. Sebetulnya barokah ini ditafsirkan panjang. Panjang hasil umur seseorang. Ada orang umur 65 tahun baru mengarang 30-40 halaman kertas saja. Itu 30 tahun. Perbandingan antara 33 tahun dengan 70 tahun. Ini lebih panjang umurnya. Ada ulama yang menafsirkan panjang umur itu begitu. Dan amal bir, amal kebaikan memperpanjangkan umur. Artinya orang itu merasa umurnya panjang kalau dia berbuat baik. Sebab tidak seperti manusia yang kepanasan, seperti cacing kepanasan, gelisah. Tahu-tahu belum toto-toto sudah kepergok ajal dan mati. Dalam keadaan dari kesenangan ke kesenangan, dari bioskop ke bioskop. Ini orang umurnya pendek. Sebab tidak ada bir. Al-bir itu perbuatan baik. Tidak ada kebajikan yang dia jalani. Dia dalam keadaan sesat. Waktunya sempit. Akhirnya dia tidak berasa umurnya sudah habis. Ini namanya umur tidak panjang. Ada pula ulama yang menafsir umur manusia ini ada 2. Dengar baik-baik saudara-saudara ya. Tapi ini saudara mungkin tidak banyak baca dalam buku-buku. Umur manusia ini ada 2 menurut sebagian ulama. Umurnya dia di dunia dan umurnya dia di barzakh. Roh kita ini melintasi 2 alam. Alam jasmani di dunia ini sekian tahun panjangnya. Habis dari sini roh ini dititipkan, jasad dititipkan bumi, rohnya melayang di alam barzakh. Berapa tahun di sini, berapa tahun di sana. Kalau orang ini berbuat baik di dunia, beramal soleh, tidak pernah absen dalam sholat, tidak pernah absen dalam zakat, tidak pernah absen dalam perbuatan-perbuatan baik dan kewajiban-kewajibannya, maka umurnya dia di dunia kelihatannya panjang dan baik. Di akhirat disempit, dipendekkan. Artinya di barzakh dipendekkan. Jadi masanya dia dikubur ini cepat. Tahu-tahu sudah bangkit. Sebab di situ keadaan sempit, susah. Tidak menikmati apa-apa. Jadi nikmatnya dia itu dikumpulkan di dunia dengan perbuatan yang baik. Tapi sebaliknya, orang yang seperti tadi saya gambarkan, dari meja judi ke meja judi yang lain, dari bioskop ke bioskop yang lain, dari maaf-maaf perempuan ke perempuan yang lain, orang ini umurnya di dunia pendek, tapi rohnya nanti di satu tempat, dipendekkan di satu tempat. Ini tergantung pada 2 amal dan doa. Kemudian hadis berikutnya, inna rizqa la yatlubul abda
aktsara mimma yatlubuhu ajalun. Rawahu Tabarani an Abi Darda. Sebenarnya rezeki itu mencari seorang hamba, mengejar seorang hamba lebih daripada kejaran ajalnya. Kalau ajalnya mengejar dia pada detik-detik di mana dia harus meninggalkan dunia, maka rezeki mengejar dia tiap hari, boleh dikatakan. Rezeki yang tidak dikalkulir. Kata Abu Ishaq Syirazi, dia bilang, coba engkau perhitungkan sendiri. Rezeki yang kamu ingat-ingat kamu terima dengan kalkulasi sebelumnya, dan rezeki yang kamu terima tanpa kalkulasi sebelumnya, mana lebih banyak? Pasti kamu akan ingat rezeki yang datang tanpa lebih dulu diperhitungkan secara jelimet. Kadang-kadang kita perhitungkan secara jelimet, rezeki itu luput, dan jengkelnya kita berat. Sayyidina Ali berkata kepada putranya Al-Hasan dalam wasiat beliau, wa'lam anna rizqa rizqan, rizqun anta tatlubuh wa rizqun huwa yatlubuh. Dan ketahuilah ayuhai Hasan, bahwa rezeki ini ada dua macam. Rezeki yang kau kejar dan rezeki yang mengejar engkau. Kadang-kadang seorang duduk di rumah, tiba-tiba dia datang tamu, punya bicara accidental, tahu-tahu ini tamu mengenalkan dia kepada seorang mau beli barang dan dia dapat untung dari barang. Padahal tadinya dia tidak begitu senang menerima tamu ini. Siapa datang siang-siang ini? Atau siapa datang malam ini? Tahu-tahu ini orang punya bicara, itu fulan itu mencari barang begini. Dia ingat dia ada teman, dicarikan dapat, tidak diperhitungkan. Ini namanya rezeki yang mencari kita. Tapi kalau saudara tahu siapa yang menakdirkan rezeki, sudah pasti saudara nanti tenang bahwa yang menakdirkan hanya satu, Allah. Tidak mungkin saudara dapat rezeki lebih atau kurang karena orang, karena perbuatan orang, karena satu yang menyimpang daripada takdir Allah sendiri. Tidak bisa. Rezeki itu Allah. Tapi nanti Allah menyebabkan manusia ini pergi ke Anda, menyerahkan duit, menyerahkan sumbangan, itu Allah. Bukan orang ini yang memberi saudara. Di sini kita harus membedakan antara orang yang mengerti bahwa yang memberi itu Allah, yang memastikan rezeki Allah, bukan selain dia. Ini namanya tauhid. Ada orang bilang, oh ya saya coba ada orang itu saya tidak dapat rezeki. Keliru. Kekeliruan ini mengkhawatirkan. Bisa juga dia tidak mengerti, tapi bisa juga dia mengerti dan dia syirik. Kalau ini tidak datang pada saya tidak dapat rezeki. Padahal Allah yang gerakkan dia untuk datang kepada saudara dan dia bicarakan masalah sampai saudara dapat rezeki. Allah yang menggerakkan dia. Saudara-saudara, inna sa'adata kulla sa'adati tulul umri fi ta'atillah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Khatib an Abdullah an Abi. Bahagianya orang yang paling bahagia yang sesungguh-sungguhnya, begitu sabda Rasulullah SAW, adalah panjangnya umur dalam taat. Bagaimana jabarannya ini? Jabarnya kalau orang bertaat kepada Allah, dia tidak punya lawan. Kalau dia menjaga lidahnya tidak dipakai untuk
ghibah, tidak dipakai untuk memfitnah, tidak dipakai untuk bohong, tidak dipakai untuk caci maki. Kalau dia menjaga matanya, menjaga tangannya, menjaga anggota-anggota badannya, orang ini pasti tidak akan punya lawan. Tidak mengambil haknya orang, tidak menipu. Bagaimana dia ada lawan? Kalau dia tidak ada lawan, dia senang, dia bahagia. Itu sebabnya awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Baik di dunia, apalagi di akhirat. Orang yang berkhidmat kepada Allah, yang dikatakan waliyullah, artinya orang yang tidak pernah mengerjakan maksiat disengaja, orang yang cepat-cepat membereskan hitungannya dengan Allah, orang yang takut kepada Allah, orang yang takwa, menjalankan syariat, menjauhi maksiat. Ini orang tidak ada takut dan tidak menyesal. Apa yang akan disesali oleh manusia seperti itu? Dia sudah di atas rel. Dia di atas rel. Dia tidak menyimpang. Dia tidak bisa selip. Lidahnya tidak selip, tangannya tidak selip. Orang ini yang dikatakan bahagia. As-sa'adatu, inna as-sa'adata kulla sa'adati ta'at huwa kullu umr fi ta'atillah. Hadis berikutnya, innal mayyita yu'dhihi fi qabrihi ma yu'dhihi fi baitihi. Seorang mayit akan merasa terganggu di dalam kuburnya persis seperti apa yang dia merasa terganggu di rumahnya. Jadi kalau seorang terganggu di rumahnya karena adanya sesuatu yang tidak menyenangkan, juga di kuburannya terganggu. Jadi kalau seorang ayah merasa terganggu hatinya kalau melihat anaknya keluar malam, kalau melihat anaknya perempuan tidak pakai kudung dan hijab, maka ayah itu juga kalau mati di kuburnya merasa terganggu dengan apa yang diperbuat oleh anak-anaknya di dunia, di rumahnya semula. Dan inilah arti hadis tadi. Jadi tidak salah orang yang mengatakan kamu berbuat dosa, kamu cekcok karena harta warisan, ini kamu mengganggu ayahmu di kuburan. Ini ada betulnya. Ini hadisnya, ini sandarannya. Bahwa seorang mayit terganggu di kuburnya karena perbuatan-perbuatan yang mengganggu dia di rumahnya, dari keluarganya, atau dari familinya, atau dari tetangganya dan sebagainya. Saudara-saudara, ini hadis perlu kita camkan. Jadi ada sangkut pautnya yang mati ini dengan yang hidup, atau dengan jelas ada sangkutnya yang hidup dengan yang mati. Di alam arwah bertemu. Mayit yang sudah dikubur cuma rohnya, tapi kita masih lengkap, roh dengan jasad. Roh dengan jasad masih bisa beramal. Kalau roh saja sudah tidak bisa beramal. Jadi roh dan jasad masih bisa beramal. Beramal baik terhadap si mayit bisa, tapi mayit tidak bisa. Inqata'a anhu amaluhu. Tapi apakah yang hidup inqata'a anhu amaluhu? Tidak. Yang hidup bisa bersedekah. Hasil sedekahnya diserahkan pada ayahnya di kubur. Saya niat sedekah untuk ayah saya. Saya niat pergi haji untuk menghajikan ayah saya belum pergi. Ini bisa.
Dan mayit itu girang dengan itu. Seperti kalau dia di rumah, kamu hadiahi uang, dia girang. Kalau ada anak dihadiahi oleh, kalau ada ayah dihadiahi oleh orang tua, oleh anaknya, duit. Ini Pak, ada uang saya. Ayahnya girang. Ini abah, saya belikan abah rumah. Dia girang. Juga dikubur, rohnya ayahnya akan girang dengan hadiah-hadiah. Bukan rumah, tapi amal. Atau kelakuannya dia sendiri diperbaiki. Jadi saya tahu ayah saya dikubur, ibu saya dikubur, saya akan berbuat baik. Saya duduk bersama saudara-saudara, saya ngaji. Kedua manusia yang melahirkan saya, insya Allah girang dikubur, karena saya duduk dengan saudara-saudara. Dan saudara pun yang mempunyai orang tua sudah wafat, orang tuanya akan girang saudara i'tikaf di masjid mendengar 1-2 hadis dari Rasulullah SAW. Ini artinya mayit senang atau mayit diganggu di kuburnya oleh apa-apa yang biasanya mengganggu dia di rumah tangganya. Hadis berikutnya, innal mayyita la yu'adzabu bi buka'i ahlihi 'alaihi. Kadang-kadang innal mayyit, itu mayit disiksa oleh Allah akibat tangisan sanak keluarganya terhadap dia. Tangisan yang luar daripada batas yang tertentu oleh syariat. Ada orang menangis, ini biasa.